adalah bagi dari institusi berakreditasi CIP, ya, pengalaman kerja minimal 3 tahun dan atau mendapatkan rekomendasi dari tempat kerja. Dan ini untuk pengalaman kerja sendiri atau rekomendasi nanti akan dilampirkan saat pengisian formulir pendaftaran. Yang ketiga yaitu bagi peserta tugas belajar eh, untuk semester genap, nggak ada ya Mbak? Mbak. Untuk semester genap itu sendiri, untuk tugas belajar saat ini belum ada nggih, karena untuk tugas belajar itu terkhusus untuk eh, di semester ganjil. Dan untuk pembayaran biaya pendaftaran itu adalah 500.000. Eh, dan untuk pilihannya tadi sudah saya sampaikan, untuk terapi gigi itu untuk program sarjana terapan PT GMI Jakarta dan PT GMI Jawa Tengah. Dan mungkin nanti bisa disampaikan, bisa diperhatikan Gi, untuk pendaftarannya online, yaitu melalui website kami, karena memang kebetulan saat ini masih belum kami buka di Sipenmaru, tapi monggo untuk para calon mahasiswa baru atau calon pendaftar nanti dapat memantau terus website kami di sipenmaru.poltekkes eh, strip smg.ac.id, yaitu nanti ada panduannya. Panduannya adalah yang ini yang saya tampilkan. Nanti betul-betul dicermati, yaitu pastikan mengunduh nggih, untuk dicermati baik-baik apa saja persyaratannya. Jangan sampai mungkin ini sudah kerjasama, sudah rekomendasi dari PT GMI, tapi untuk persyaratannya masih kurang. Yang kedua adalah nanti ada pengumuman, di bagian pengumuman itu ada pemberitahuan, yaitu nanti ada klik pendaftaran dan pilih pendaftaran program RPL. Nanti saya akan tampilkan untuk gambaran tampilan tampilan websitenya ya. Di, selanjutnya mengisi data lulusan. Jadi nanti betul-betul diisi dengan sungguh-sungguh untuk pilihan program studinya. Untuk kelas kerjasama Jakarta dan Jawa Tengah, jangan sampai salah untuk memilih kelas, karena nanti mungkin dari Prodi akan memberikan nama yang sudah ada rekomendasi dari organisasi. Takutnya nanti dicari-cari tidak ada, ternyata eh, nyasar di kelas kerjasama lainnya. Eh, Lalu untuk yang sangat harus diperhatikan adalah konversi nilai. Jadi konversi nilai ini adalah nilai yang didapatkan dari transkrip nilai program studi sebelumnya. Untuk format nanti akan kami lampirkan dalam pengumuman. Jadi nanti dari teman-teman calon pendaftar bisa langsung unduh dan mengisi. Ya, yang selanjutnya adalah mengupload scan ijazah. Ijazah atau surat keterangan lulus. Mungkin ada beberapa yang mungkin baru lulus D3 atau belum mendapatkan ijazahnya, bisa menggunakan surat keterangan lulus dan transkrip sementara. Mengupload scan foto, scan asli KTP dengan format JPEG atau JPG. Jadi ini perlu diperhatikan karena betul-betul banyak kasus bahwa calon pendaftar merasa kesulitan dalam mengupload dokumen, ternyata ada di permasalahan di format dan besar besar filenya. Nah, ini untuk mengupload akreditasi program studi asal juga. Yang selanjutnya, ini tadi sudah saya sampaikan, Gi, untuk persyaratan harus ada rekomendasi dari institusi kerja. Mengupload surat izin atasan bagi peserta yang sudah bekerja, mengupload foto pas foto terbaru, dan setelah itu diklik kirim. Setelah diklik kirim, nanti akan muncul eh, data billing, kartu booking, nanti ada nomor virtual account BNI, dan itu nominalnya dipastikan 500.000 dan dapat dibayarkan melalui eh, e-commerce juga bisa ya Mbak Sasa. Melalui e-commerce juga bisa, atau mobile banking agen BNI dan lainnya. Setelah itu nanti setelah pembayaran berhasil, nanti dari teman-teman untuk calon pendaftar bisa langsung mengisi
memastikan lagi untuk cetak berkas pendaftaran, memastikan bahwa data yang terisi sudah benar dan mendapatkan jadwal ujian ya, Sah. Nanti akan langsung mendapatkan eh, jadwal ujian. Nah, nanti untuk ujiannya sendiri secara online, secara online melalui website yang nanti akan kita share juga di website Simpen Maru. Jadi teman-teman tidak perlu risau atau ini karena kita ada timeline nanti mungkin agak meleset di timeline tetap harus update terus di website karena informasi apapun akan kita share melalui website. Dan selain itu, nanti dalam kartu ujian itu juga ada isinya adalah username. Username itu adalah nomor peserta dan passwordnya atau PIN-nya akan ada dari kartu ujian dan waktu dan tanggal. Mungkin eh, karena teman-teman ini dari PTGMI Jakarta dan Jawa Tengah mungkin tidak ada yang di luar Indonesia bagian barat ya. Semuanya di Indonesia bagian barat nggih. Karena nanti apabila mungkin atau mungkin dari teman-teman calon pendaftar saat terjadwal ujian ternyata berada di luar wilayah Indonesia Barat, nanti harus setting device-nya, entah itu laptop atau tak komputer atau tablet, harus sesuai tanggal jam di Indonesia bagian Barat. Seperti itu, karena apabila nanti tidak dijadwalkan atau tidak disetting eh, di waktu Indonesia Barat nanti akan mengalami bahwa waktunya tidak sama dengan server, nanti akan tidak muncul untuk ujiannya, tidak bisa akses untuk ujiannya, seperti itu. Nah, nanti ujiannya ini ya melalui eh, website yang nanti akan ada di kartu ujian. Mungkin itu untuk panduan sedikit panduannya. Nanti untuk tahapan-tahapan lainnya eh, akan di-share dalam di website di si Penmaru. Pokoknya untuk perkembangan pengumuman atau jadwal ujian nanti akan ada di website si Penmaru atau di kartu ujiannya. Ya, mungkin itu untuk eh, panduannya. Kita lanjut untuk ininya ya, sebentar.
Ya, maaf. Ternyata masih di mute. Ya, jadi untuk website si Penmaru yang akan teman-teman buka adalah seperti ini tampilannya. Tapi untuk alamatnya tidak perlu dicatat ya, karena ini adalah demo. Nanti untuk alamat websitenya ada di yang tadi saya sudah sampaikan di sipenmaru.poltekkes-asmg.ac.id ya. Nanti akan ada pengumuman pendaftaran akan ada di sini untuk pengumuman pembukaan dan selanjutnya setelah itu setelah membaca nanti ada format konversi nilai dan panduan, ada link di sini, nanti akan hyperlink dari sini. Selanjutnya bisa klik di pendaftaran yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini klik ya. Klik. Ini nanti ada muncul seperti ini. Informasi penting untuk pendaftaran alih jenjang atau RPL. Nih. Nanti di sini pastikan prodinya tercantum di sini. Ya kan ini pada peminatan untuk sarjana terapan terapi gigi kelas kerjasama PT GMI Jakarta. Misalnya seperti itu. Nih. Ini diklik yang hijau ini yang di atas. Kita klik. Nanti akan muncul formulir pendaftaran program RPL alih jenjang. Dan yang pertama diisi adalah ini untuk lokasi ujian, bisa dipilih untuk mandiri di rumah peserta, untuk lulusan, untuk PTGE, untuk terapi gigi sendiri adalah D3 keperawatan gigi. Nggih. Nanti atau kesehatan gigi, D3 kesehatan gigi. Ini nanti dipilih untuk program studinya dan ini ada peminatannya. Nanti pastikan di sini ada dua pilihan. Jadi kalau misalnya tidak ada pilihan, misal ini kan pilihannya hanya Jakarta, tapi ternyata teman-teman adalah PT GMI Jawa Tengah. Jangan klik ini aja yang ada, jangan seperti itu, nggih. Nanti bisa menghubungi helpdesk atau bisa melalui email seperti itu. Nanti ini contohnya pilihannya seperti ini. Terus kita bisa pilih kata sandi. Terisi berisi panjangnya 6 sampai 16 karakter dan perhatikan huruf kapitalnya. Ini konfirmasi. Nah, ini pastikan isinya untuk NIK nggih, diisi NIK. Terus isinya sesuai dengan NIK-nya, jangan ya, sesuai contoh ya. ya ini hanya contoh nggih, nanti diisi sesuai NIK masing-masing. Di sini mungkin nama lengkap. Ini contoh ya. Nanti berat badannya, eh, berat badan dan tinggi badan pastikan untuk diisi dengan sungguh-sungguh nggih, jangan asal isi karena nanti untuk tahap selanjutnya itu ada uji kesehatan. Jadi pastikan ya walaupun mungkin saat daftar mungkin masih 50, nanti saat uji kes 51 gitu nggak apa-apa. Tapi jangan 50 tapi ternyata nanti di uji kes 80 kilo seperti itu. Jadi ini diisi sungguh-sungguh. Nih, seperti ini. Alamat lengkap diisi. Nanti kan bisa dilihat. Ya, ini diisi ya. Jakarta. Kode posnya diisi mungkin Misalnya ya. Alamat email 8. Asal perguruan tinggi, misal Poltekkes, Kemenkes Semarang. Nah, akreditasi ini BA. Nah, ini nanti upload scan akreditasi asal nggih program studi sebelum ini. Jadi program studi D3-nya ini misal Jawa Tengah. Kotanya Semarang. Pekerjaannya misal perawat gigi.
Nama institusinya Puskesmas. Puskesmas apa diisi ya? Misal Puskesmas Jakarta Timur, katakanlah. Nah, ini nomor telepon, upload ini jangan lupa. Sebentar. Itu tidak usah kita upload ini. Kan hasilnya seperti apa yang sama kan. Kalau bukan lengkap kan nanti terlihat. Ini gini ya, kalau misalnya saya belum isi ya. Nah, ini nggak mau di-save karena masih ada yang kosong. Ya, ini harus diisi. Ya, wajib diisi kewarganegaraan WNI. Ini scan ATP harus diisi. Sebentar. Bentar nih saya siapkan untuk dokumennya biar nanti teman-teman bisa bisa mempraktekkan langsung nanti biar tidak ada gangguan sebentar. Sambil menunggu azan dulu Gih, karena di sini sedang azan sebentar.
Ya, kita lanjutkan lagi, nggih. Eh, ya, ini untuk tampilannya, ya. Jadi harus diisi semua seperti ini. Upload surat izin ya, katakanlah ini surat izin. Surat izin itu harus JPEG ya, Sah? Sebentar. Itu apa surat kerja? Ya, ini untuk surat izin atasan ya, kita nanti surat izin atasan. Aku tapi ini kan tak enak ya menurut aku. Aku betul itu senam yang pakai tongkat Nordic. Tapi larang ya. Tongkat Nah, ini kan nggak bisa PNG ya, harus JPEG. Jadi nanti kalau misalnya ini J apa PNG nanti nggak bisa. Makanya harus diisi semuanya. Nanti habis itu langsung keluar setelah dikirim ya. Nanti akan keluar kode billing. Untuk lembar kode billingnya nanti akan saya ini. Sampai di situ nggih nanti untuk formulirnya itu seperti itu. Terus nanti untuk kode billing atau bookingnya nanti harus dibayarkan sesuai tenggat waktu yang sudah ada dalam kartu kode billing, kartu booking itu sendiri. Mungkin begitu saja Pak Sulur. Monggo Pak Kaprodi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan sambil ini. Tidak tak mami. Tuh. Oke, satu Mungkin dari berapa? teman-teman calon pendaftar, silahkan jika ada ingin ditanyakan. Nomor berapa sih? Cari Indonesia. 2021 siapa?
52. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman, mungkin ada yang tadi baru mengikuti. Jadi untuk untuk bisa diperhatikan nanti untuk pengumumannya ada di website si Penmaru ya. Jadi dicatat betul-betul untuk websitenya. 55. Dua titik. Semarang, Magelang. 114. Magelang mana Semarang ini ya? Iya, yang ini tapi sudah kan udah. Maksudnya salah ini salah judul aku. 114 dikurangi 55. Ini nggih, nanti harus betul-betul di ini untuk websitenya yang teman-teman eh, akan memantau di website itu dan nanti jangan lupa untuk segera melengkapi sebelum pendaftaran ditutup dan membayar billing atau kode booking nanti virtual account-nya itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tapi kalau misalnya karena kan untuk VA sendiri itu kan ditentukan dari bank nggih. Jadi mungkin 3 sampai 5 hari expirednya, tapi kalau teman-teman mendaftar di akhir hari terakhir, misal hari terakhir pendaftaran katakanlah tanggal 6 Desember, teman-teman harus mendaftar sebelum tanggal 6 itu juga karena nanti setelah tanggal 6 itu akan ada ujian CPT. Jadi teman-teman tidak melewatkan tanggal untuk ujiannya. Jadi jangan kalau misalnya daftar tanggal 6, nanti billingnya baru expired di 3 hari kemudian. Jadi bayarnya nanti saja. Tapi kalau tidak dibayar, eh, nanti tidak mendapatkan jadwal ujian yang akan ditentukan, yang di jadwal ujian yang sudah ditentukan seperti itu. Ini mungkin timelinenya ini bersifat tentatif, mungkin akan dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi makanya nanti teman-teman harus memantau eh, website si Penmaru. Mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Coba saya ini kan ya. Ya, untuk eh, Mbak Rika, nggih, saya mau nanya itu yang tadi harus upload ijazah dan sama transkrip itu upload dua-duanya betul. Harus transkrip upload, ijazah juga upload. Seperti itu. Untuk dari Mbak Evi DPC Karanganyar, ini maaf Bu tanya untuk konversi nilai tahun kemarin sudah ada karena tahun kemarin belum jadi mendaftar. Apa masih bisa digunakan untuk mendaftarkan ini? Bisa menggunakan itu. Untuk mana nih? Puskesmas Kaligangsa. Untuk linknya bisa diakses mulai tanggal berapa? Untuk website eh, bisa dipantau terus. Nanti akan muncul pengumuman seperti yang tadi saya sampaikan. Nanti akan muncul pengumuman untuk pendaftarannya dibuka. Seperti itu. Itu aja mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Oh, nggak ada lama tadi sih. Ya. Aku bilang sih aku kan. Monggo Pak Sulur kembali ke Pak Kaprodi. Untuk akreditasi di tahun lulus nggih Bu Tuti Marjekti. Jadi izin bertanya untuk bahan PT yang terbaru atau tahun lulus. Tahun lulus. Nggih. Tadi di website sudah dijelaskan untuk tahun lulusnya akreditasi di persyaratan. Semua semua. Ini cici guys. Ya. Untuk akreditasi menurut tahun lulus. Ini ya, hasil akreditasi saat lulus untuk akreditasinya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Monggo.
Bu Tuti untuk surat izin dari atasan atau suami istri tidak ada formatnya nggih. Bisa menggunakan yang jelas untuk di situ. Untuk Bu Tuti nanti untuk surat izin atasan tidak ada formatnya, monggo bisa disesuaikan. Intinya menyatakan bahwa eh, Bu Tuti Mariakti ini adalah pekerja di rumah sakit, misal katakanlah, atau bekerja berapa lama di bagian mana seperti itu dan diizinkan oleh atasan untuk mengikuti pendidikan seperti itu. Bu Evi, ada Bu nanti ada di email. Jadi nanti kita ada di email di atas ini ada nomor eh, telepon Poltekkes, ada email, bisa melalui email humas kami ini bisa menghubungi ini atau bisa lewat email seperti itu. Insya Allah kita fast respon di jam kerja. Untuk Kak Bona Tambunan ini untuk izin bertanya kalau ada saat tahun lulus pada saat tahun lulus belum ada akreditasi. Kalau akreditasi prodi tidak ada bisa menggunakan akreditasi program perguruan tinggi seperti itu. Ya. Monggo ada pertanyaan lagi mungkin? Untuk akreditasi kampus asal mintanya kemana nggih? Nggih, yang pasti ke kampus asal nggih. Nanti silakan menghubungi kampus asal masing-masing. Walaupun sudah lama, biasanya ada akreditasi mungkin di website atau kontak person dari kampus asal masing-masing. Monggo silahkan. Nggih. Mungkin nanti untuk eh, Bu Rika Kartika, ini mungkin Poltekkes mana nih? Poltekkes Semarang atau mana AKG-nya dulu? Kalau AKG-nya Poltekkes Semarang, nanti mungkin bisa dibantu oleh jurusan atau Pak Kaprodi nanti yang memfasilitasi, monggo bisa dibantu. Nah, berarti nanti minta ini aja Bu, minta ke Tasikmalaya. Jadi ke Poltekkes Tasikmalaya nanti biasanya eh, apa namanya nanti dibantu untuk akreditasinya. Iya, monggo untuk
AKG bisa menghubungi Poltekkes yang saat ini mungkin sudah menjadi Poltekkes, langsung aja nanti biasanya akan diberikan akreditasi atau surat keterangan. Seperti kami di Poltekkes Kemenkes Semarang juga seperti itu.